Selamat sore semuanya teman-teman, bertemu kembali dengan channel T-Farmer. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penalaran logis, yaitu tentang materi dasar logika dan penarikan kesimpulan. Materi dasar logika matematika ini tentunya sangat sering muncul di tes psikotes, tes CPNS, tes beasiswa seperti LPDP dan lain-lain ya teman-teman. Di sini akan diuraikan. Yang pertama kita pahami dulu bentuk pernyataan. Karena pernyataan ini memiliki nilai kebenaran, yaitu bisa benar ataupun salah, tapi tidak sekaligus benar dan salah. Nah, contohnya Pontianak adalah ibu kota provinsi Kalbar, itu benar ya teman-teman. Rupiah adalah mata uang negara Inggris, itu pernyataan salah karena rupiah itu merupakan suatu mata uang dari Indonesia. Negasi atau ingkaran itu merupakan satu lawan dari pernyataan. Teman-teman bisa dilihat di situ tabel kebenarannya. Kemudian ada yang namanya pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini ya terdiri dari konjungsi dan. Ya, kalau pernyataan majemuk ini kata hubungnya itu dan, tetapi, meskipun, walaupun itu merupakan suatu konjungsi. Nah, itu lambangnya seperti yang teman-teman lihat di sini, dilambangkan dengan tanda ini ya teman-teman. Ini tanda ini merupakan suatu konjungsi. Kemudian tabel kebenarannya di sini benar dan salah itu benar, benar dan salah, salah, benar, salah dan benar, salah, salah dan salah itu adalah salah. Kemudian untuk pernyataan disjungsi termasuk juga pertanyaan majemuk dengan kata hubung atau. Nah, di sini tabel kebenarannya teman-teman bisa dilihat lambang dari disjungsi atau ini. Teman-teman bisa dilihat di seperti ini yang saya lingkari ini adalah lambang daripada disjungsi. Kemudian ada yang namanya pernyataan majemuk, yaitu implikasi jika dan maka. Jika maka. Nah, ini sering muncul biasanya pernyataan seperti ini. Kalau teman-teman ketahui, ini P ini disebut antecedent dan Q ini disebut dengan konsekuensinya. Tabel kebenarannya bisa teman-teman lihat di sini, bisa teman-teman catat. Kemudian implikasi itu jika maka. Jika maka lambangnya seperti ini ya teman-teman, seperti yang saya lingkari ini. Kemudian teman-teman pelajari di sini tentang tabel kebenarannya. Tabel kebenaran dari implikasi. Kemudian next ada yang namanya kuantor universal dan eksistensial. Nah, di sini kalau universal itu berarti dibaca semua atau setiap. Ini biasa nanti baru kita lanjut ke silogisme. Sebelumnya teman-teman pahami ini dulu. Ini adalah simbolnya yang dibaca semua. Nah, kemudian kuantor eksistensial ini simbolnya seperti ini, yang saya lingkari ini. Yang dibaca ada atau beberapa atau terdapat. Nah, contohnya bisa teman-teman lihat. Kemudian penarikan kesimpulan. Nah, ini yang sangat penting ini teman-teman. Karena kesimpulan ini merupakan suatu pernyataan yang ditarik dengan metode benar dan diperoleh dari dua buah premis atau pernyataan atau lebih dengan menggunakan langkah-langkah yang logis. Di sini adalah modus ponen ya teman-teman. Contohnya ini dibaca maka seperti yang kita pelajari tadi sebelumnya. Nah, contoh misal jika cuaca panas maka tanah kering. Premis 2 cuaca panas, kesimpulannya itu adalah tanah kering. Nah, menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Rumusnya ini. Ini adalah rumus modus ponens. Nah, di sini ini kan cuaca panas, ini kan P. Tanah kering ini Q. Cuaca panas ini kan P. Berarti kesimpulannya adalah Q, yaitu tanah kering. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya modus tollens. Nah, modus tollens ini contohnya jika cuaca cerah maka lomba diadakan, lomba tidak diadakan. Premis 2. Kesimpulannya berarti cuaca tidak cerah. Nah, karena rumusnya ini. Jika cuaca cerah ini bisa teman-teman lambangkan dengan P, maka lomba diadakan ini Q.
Niki, lomba tidak diadakan, ini negasi Q. Nah, maka kesimpulannya ini adalah negasi P. Kesimpulannya negasi P. Nah, sangat mudah ya teman-teman penarikan kesimpulannya. Ini merupakan soal yang banyak muncul di tes-tes psikotes, tes CPNS, maupun tes beasiswa lainnya. Kemudian ada silogisme. Nah, ini silogisme nih yang paling sering muncul ini teman-teman. Nah, contohnya misal premis 1 P maka R, P maka Q. Kemudian premis 2 Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Nah, ini contohnya. Sebetulnya trik dalam menjawab soal ini adalah teman-teman bisa dengan mengeliminasi kata-kata yang ada seperti ini. Ini contoh misalnya jika telah memenuhi profesi guru. Nah, ini kan P. Nah, ini P. Ini P. Kemudian mendapat guru ini Q. P maka Q kan, seperti itu. Kemudian jika mendapat gelar GR, nah ini Q. Ini sama. Ini tadi, ini sebetulnya ini bisa teman coret sini. Ini juga paman coret. Nah, jadi kesimpulannya kan telah menempuh pendidikan dan berhak mendapat tes CPNS tenaga pendidik P maka R. Seperti itu. Sangat mudah ya, teman-teman. Kemudian lanjut ke inverse, converse dan kontraposisi. Nah, di sini converse. Kita kasih contoh dengan implikasi jika hujan turun maka kekeringan berakhir. Nah, di sini converse-nya ini Q, jika kekeringan ini Q, maka hujan turun. Ini P ya, teman-teman. Nah, anggaplah ini. Inverse-nya ini, jika hujan tidak turun maka kekeringan tidak banjir. Nah, masukkan rumus seperti yang ada contoh yang di atas ini. Kontraposisinya, jika kering tidak berakhir, maka hujan tidak turun. Kemudian, penarikan kesimpulan penyerahan logis itu ada 3 hal yang perlu teman-teman ketahui. Seperti premis umum, yaitu yang mengandung universal dan ditandai dengan kata semua, seperti yang kita bahas sebelumnya. Kemudian ada premis partikular atau yang ditandai dengan beberapa, ada maupun sebagian. Ini adalah yang disebut yang namanya partikular, contoh partikular. Kemudian ada premis negatif yang ditandai dengan terdapat kata tidak, kata tidak. Ini hukumnya, hukum penarikan kesimpulan. Jika premis umum maka kesimpulannya umum ya teman-teman. Seperti ini, semua binatang membutuhkan oksigen. Nah, semua binatang membutuhkan air, berarti kesimpulannya kan berarti semua binatang membutuhkan air dan oksigen. Kemudian yang kedua, jika salah satu premis partikular, maka kesimpulannya itu harus partikular. Nah, harus ada sebagian. Maksudnya ini ketika teman-teman ada mengetahui soal itu di premis kedua itu ada sebagian, pasti jawabannya itu kesimpulannya itu adalah sebagian. Tidak mungkin semua. Itu adalah biasanya jawaban-jawaban yang sangat mengecoh. Kemudian premis negatif maka kesimpulannya juga harus negatif ya, teman-teman. Contoh, kalau misalnya ada kata tidak di sini kan seperti yang kita ketahui tadi, di sini ada kata tidak. Nah, kementerian tidak mewajibkan, berarti jawabannya itu harus ada yang kata tidak juga. Nah, berarti kan sebagian kementerian yang membuka lowongan CPNS ini tidak diwajibkan denda bagi peserta yang mengundurkan diri. Itu adalah kesimpulan dari suatu premis negatif. Nah, di sini teman-teman ada latihan soal, teman-teman bisa kerjakan seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Di sini saya kasih ada 8 soal yang harus teman-teman jawab, bisa teman-teman jawab di kolom komentar. Ini nomor 1, nomor 2, kemudian nomor 3. Semua binatang adalah makhluk hidup, semua makhluk hidup akan mati. Kera adalah binatang berekor. Apakah jawabannya kera akan mati? Tidak dapat ditarik kesimpulan. Ataupun kera itu dapat menjadi pohon. Di sini semua soal-soal yang saya buat ini semuanya telah dibahas seperti yang di awal-awal tadi. Teman-teman bisa menerapkan dari materi-materi yang telah saya sampaikan. Kemudian lanjut ke soal nomor 6.
Chandra seorang teller bank. Jika Chandra tidak telat, maka dia akan dipromosikan. Semua teller bank tidak pernah telat. Jawabannya apakah Chandra teller yang cantik? Chandra akan dipromosikan. Semua teller akan dipromosikan. Ataupun Chandra belum tentu dipromosikan. Nah, soal nomor 7 dan 8 ini ada converse dan inverse. Apakah teman-teman masih ingat yang telah kita bahas tadi? Baik teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa itu like dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.